Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 Juni 2022. Oke, sebelumnya teman-teman, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Mohon maaf, kita morning briefing nggak setiap hari dulu, yang mungkin seminggu 2-3 kali ya. Jadi tetap saya akan update minimal 2-3 kali dalam seminggu. Nah, lalu langsung aja tanpa panjang lebar kita bahas market, di mana market kemarin berhasil dalam tanda kutip tembus 7.000. Ini sebenarnya di luar target dari saya sih. Ya, to be honest, cuman ya disyukuri aja gitu ya, disyukuri dan alhamdulillah gitu ya. Kita pun rekom-rekom kita jadinya terbang semua gitu. Jadi market berhasil tembus 7.000. Ini angka sakral ya, bahkan penurunan pun mentok di 7.000-an ya. Jadi ini adalah batas dari market sekarang ya. Soon or later 7.000 jadi basis kuat lagi. Cuman dari kemarin ini sudah tutup gap juga ya. Jadi ini tinggal kita cek nih, apakah dia confirm buat high baru atau enggak. Ya, ini mungkin fase konsolidasi pendek yang mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan ya. Range-nya mungkin di sekitar 7.250 sampai 7.050, range lebarnya. Itu yang sekarang terjadi. Sisanya inflow asing masih besar ya menurut saya. Sektor komoditi sesuai topik kita hari ini. Anda tinggal pilih komoditi apa. Nikel, kita ada Indi, ada Antam, Inco, Harum ya. Atau yang basis energi lainnya kayak SMT, Seger gitu ya. Ini versi-versi gorengan. Atau batu bara, ITMG, Adro, PTBA, KKGI dan lain-lain sebagainya. Atau sektor migas, minyaknya ada Elsa Medco. Kita juga kebetulan ada salah satu emiten minyak, TP ya, nanti kita bahas. Atau gas, ada Pegas, ada Raja. Ini Raja yang dahsyat ya, meskipun kita pribadi nggak beli ya, karena udah tinggi ya sudah ya. Jadi silakan Anda pilih. Nah, pertanyaannya yang mana? Sama satu lagi CPO ya. Cuma CPO masih agak ngestak. Ya, saya nggak tahu, bandara mungkin belum memutuskan. Jadi, yang mana yang tepat menurut saya? Balik lagi ya, sektor besarnya masih rotasi besarnya di komoditi. Ya, cuman ada sometimes komoditinya akan istirahat, rotasi ke sektor lain dulu, random, misalnya sektor consumer goods ya, rokok, Mayora lah, Unilever gitu ya, atau mungkin rotate ke properti, ke construction dan lain sebagainya. Jadi garis besar masih di komoditi ya, tinggal Anda pilih komoditinya yang mana. Overall memang sudah naik, mostly naik semua ya. Mostly untuk nikel, batu bara apalagi, rata-rata perkapalan apalagi tuh naiknya udah banyak. Tapi pertanyaannya, bisa gak sih kita manfaatin? Menurut saya masih ada peluang. Ya, menurut saya masih ada peluang untuk kita ikut. Nah, cuman belinya jangan di chart-chart atau kondisi-kondisi tinggi seperti ini. Nah, ini yang tidak disarankan. Ya, ini yang tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Adros habis naik banyak, turunnya pun lumayan. Jadi, ya mungkin kita akan nunggu fase-fase koreksinya dia. Untuk ini contoh ya, ini contoh. Jadi masih bisa menurut saya masih peluang untuk sekarang. Tinggal kita atur posisi dan saya Adro ketinggian deh, cari aja yang lain. Misal apa, PTBA nih yang kebetulan habis dividen yield. Misalnya ya, PTBA yang habis dividen yield, nah bisa entry. Nah, itu kan kita bisa atur. Ya, jadi Anda tinggal pilih ya. Kalau kita di VVIP kita pecah banyak sektor. Ya, kita pecah banyak sektor, jadi mostly hampir nggak pernah ketinggalan ya. Oke, ya itu mungkin sedikit summarize aja ya untuk beberapa hari ke depan guideline. Sama kompetisi merah yang lagi berlangsung ya, gorengan-gorengan nih bisa copet-copet. Ya, kita di VVIP ada yang namanya Project Alien Stock. Hari ini salah satunya MTWI ya. Meskipun dibanting. Ya, endingnya tapi sempat naik 30%. Ya, kita udah sampai 170, target pendek kita udah kita TP. Ya, jadi teman-teman yang di VVIP udah tahu lah projectnya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita langsung aja ya, kita bahas dulu trade dan kita dalam beberapa hari terakhir. Hari ini kita ada BRMS, kita rekom di 27 Mei, ya berarti udah dapat lah ya, 220 210. Bahkan BRMS sempat dibanting dulu nih. Ya, untungnya kita sempat dapat
25 Mei itu di sini ya. 25 sempat dibanting ke 212, 214. Jadi rata-rata dapat 216, TP 230 itu udah sekitar 7%. Ya, sekitar dapat 7% lebih. Dan ini masih bisa kita follow up. Lalu Medco, ini kita TP-nya hari ini juga, kemarin jual bertahap. Medco beli di Mei 25, yang nggak usah kita ngomong lah ya. Medco udah dapat banget, bahkan sempat dibanting ke 555. Ya, stop loss pas 550. Low-nya cuma 555, dapat di 560, 570, sekarang 625. Hampir 10%. Ya. Lalu NICL, ini moonmologi kita teman-teman ya. Jadi setelah selesai kita buyback tanggal 5 Juni. Ya. Buyback tanggal 5 Juni. Di sini nih tanggal 5. Ya, tanggal 5 Juni ini malamnya ya. Saya info malamnya untuk tanggal 6. Ya, bla 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 bla. Buat yang entry ulang, nah area beli ya di 110, 115. Ini opsi 2 ya, saya blok 110, 115. TP 120, 128. Nah, di sini kita TP dulu. Ya, kita berhasil TP, koreksi lagi. Lalu mungkin Anda bertanya, "Oh, moonmologi ini masih boleh beli gak?" Ya simple, kalau saya mau jujur secara teknikal di atas 100 masih oke. Udah, intinya itu aja. Ya, sama sambil Anda nanti mantau bandarnya. Ya, overall ya di atas ini menurut saya masih oke. Dan ini sektor nikel ya. Ini emiten nikel. Jadi ya mungkin salah satu emiten nikel yang belum gerak banyak. Ya ini gorengannya ya, meskipun gorengan ya. DKFT juga dari kemarin gerak. Ya jadi let's see lah pergerakannya gimana. Disclaimer on ya, karena moonmologi kita dari 85-an, ya taruhlah 87, udah ke 127, 128. Udah 30% minimal kita udah dapet. Ya jadi ini tinggal kita plan buybacknya aja. Oke. Lalu buat yang mau download mobile app silakan. Insya Allah iOS kita Jumat ini kita akan upload ke Apple Developer. Kalau udah di approve berarti udah bisa diakses. Nanti saya info lebih lanjut. Ya, lalu ada promo VVIP masih. Ingat ya, kalau iOS sudah launching kita udah pakai harga lama, pakai harga baru, pakai yang ini. Jadi sekarang masih pakai harga lama. Kalau teman-teman mau silakan. Ya, join dulu grup free kami t.me/salamtrader-academy. Lalu ada di Richie, Anda cek ke Richie ya, chat ke Richie @staffsilent untuk detail lebih lanjut. Oke. Lalu nextnya ini adalah win rate kita di bulan April. Di bulan Mei. Dikit. Ya, dikit tapi alhamdulillah on track lah ya. Alhamdulillah on track. Bahkan terakhir NICL nih ya, itu beggar. Enggak beggar sih. Amin, semoga beggar. Ya, 30% lebih. Oke. Lalu nextnya kita langsung aja bahas requestan. Inco Om. Oke, kita bahas dari Inco teman-teman ya. Inco. Oke, komoditinya untuk Inco saya sambil bahas Antam. Inco Antam ini belum ke-trigger, kenapa? Mungkin karena naiknya udah lumayan banyak. Jadi resiko kita beli emiten yang posisinya udah di atas ini rentan banget kena panic sell. Jadi kalau kena panic sell biasa dalam. Kenapa? Karena posisinya udah tinggi. Nggak panic sell pun orang akan potensi taking profit. Overall dia masih ketahan di range support pendek. Ya, 7.400, 7.500. Saya rasa ya dengan momentum nikel kemarin kan sempat naik banyak tuh. Ya, nikel openingnya sempat naik banyak. Coba ya. Oh, hari ini opennya koreksi minus ya. Oke, kemarin sempat naik kalau nggak salah 5%. Ya, tapi secara teknikal pendek di atas 75 harusnya masih peluang ke 8.000. Ya, ini harus cek momentum menurut saya, tapi masih oke ya. Masih oke. Yellow, ini banyak korban ya. Yellow, true, apalagi ya teman-teman ya. Yellow, true, PTDU kemarin ya. Nah, ini banyak. Nah, untuk yellow, jujur saya karena saya nggak tahu bandara gorengnya gimana. Ya, jadi saya pun skip. Kenapa skip Om? Ya, ternyata kalau kita cek, kemarin yang ngarahin MG. Ya, kenapa? MG ya, kalau kita MG kita nggak kaget ya, dia pegang di 106, closingan kemarin yellow itu di 115. Cuan nggak? Cuan. Apa yang terjadi? Diguyur. Nanti kalau kita cek sorean, kalau udah buka di broker summary-nya, ini kan belum open ya.
Nah, ini pasti MG buang nih. Ya, jadi memang MG broker copet ya, nggak usah kaget kalau dia ARB gitu ya. Paling ARB 1-2 kali lagi bisa pantau ya. Bisa pantau ya, di bawah 100 mungkin bisa pantau untuk yellow. SMGR masih buat base ya. Ini kemarin dia breakout tapi nggak ngeprank meskipun ada gap ya. Ini gap yang lumayan besar di 67 sampai 6850 tapi belum ketutup. Overall dia lagi buat base, abis breakout dia nggak turun ya, bisa kita asumsikan dia breakout pendek. Ya tinggal conclusionnya mungkin di sini ya. Ya teman-teman ya. Ini kan terkonfirmasi nih 7600 75 lah ya, 7576. Pas di EMA 200 gitu ya. Pas juga di resist yang dulu jadi support kuat. Jadi ini kalau dijebol bukan gak mungkin ya, bukan gak mungkin ada peluang reversal untuk si SMGR secara tren besar. Karena tren besar masih downtrend. Ya, tapi kalau tren besar reversal, wah ini tentu menarik ya untuk sektor sektor semen. Tapi untuk itu butuh time frame yang lumayan panjang. Gitu ya. Nextnya Akra still good, maintain di atas EMA ya, di atas EMA, di atas Bollinger tengah masih bagus di 1060, kawal aja. PMMP kemarin sempat naik tapi ingat ya, ini PMMP bisa kita bilang dia lagi retest ya, setelah dia jebol dia retest. Nah ada beberapa emiten ya dia turun dulu untuk double bottom. Jadi ketika nanti kita tarik garis di sini ya, aduh sorry, salah garis. Ya jadi ketika dia tarik garis, ya contoh ya teman-teman ya. Nah ini kan di sekitar 420 nih. Nah kalau dia nggak kuat, apa yang terjadi? Turun lagi, dia double bottom. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini masih di resist kuat sih. So kalau nggak kuat better tunggu di bawah 400 untuk entry. Ya BRMS bagus, ada isu Salim ya beli di nego. Bakri jual ke Salim 1,5 T, jadi naik. Temennya energi udah naik duluan. Conclusion BRMS harus bisa di atas 230 232 untuk lanjut continuation ke 250. Ya. Jadi kita pun masih kau MDLN. Ini korban juga nih MDLN. Ya. Kemarin yang gerakin siapa ya MDLN ya? MDLN. Oh, ada buang banyak ya. OD buang setelah Akum, ada PP. Wah, ini bandar lama nih. Pakai broker PP ini bandar lama. Exit secara teknikal sih sebenarnya dia lumayan menarik ya. Kenapa? Dia breakout resist mirip NICL ini. Ya dia breakout resist krusial gitu ya di 100 lah let's say ya. 105, 110. Ini resist penting. Sama kayak NICL breakoutnya di 94 sampai 100. Itu resist penting. Nah cuman kalau kayak gini dia bisa dikatakan masih false breakout, resist besar. Jadi ya kalau memang dia false, asumsinya kita bisa pakai Fibo. Ya kita bisa pakai Fibo asumsi. Ya maka mungkin correction better di 94. Nah Anda bisa tunggu di sini nih. Ya ini peluang besar akan rebound dekat-dekat nyentuh sini. Ya. Nah dan harus cek juga hari ini yang ARB-in siapa gitu ya. Nextnya MTEX ya no comment lah ya. Masih low baru terus, hati-hati ya. Hati-hati, jebol 1700 bisa lanjut ke bawah lagi. Nextnya PTBA. Nah hari ini PTBA koreksi ya. Setahu saya dia dapat yieldnya kan 15%. Ya 15% lah ya kurang lebih. Tapi harusnya kalau 15% kan ARB-nya 2 kali ya, 2 kali lebih. Tapi dia nggak ARB nih. Jadi kalau dihitung-hitung cuman turun sekitar 12-13%. Jadi ini cuan sih. Ya yang ambil dividen kemarin masih floating. Dan nggak ARB tandanya ada demand. Ya ada permintaan yang besar di PTBA. Volumenya juga spike ya, nanti kita tinggal. Overall seperti yang saya bilang. Nah kalau Anda mau ya mungkin cara emiten yang pas lagi koreksi. Nah biasanya mungkin habis dividen yield dia akan sideways dulu. Ya kayak PTBA kan dia masih sideways di atas support ya. Di 4000 lah let's say 39 4000. Jadi di atas angka ini masih bisa cicil menurut saya. Kalau Anda masih yakin MNC Group Om Behit gerak tapi belum confirm. Ya dari kemarin dia sering nih naik tapi belum confirm ya. Jadi
butuh konfirmasi ya, nanti ini yang kita maintain ya. Jadi sementara saya skip karena teman-teman yang lain dibanting. Ini Becap hati-hati ya. Becap saya udah dari dulu dia bilang. Kayak Iata nih kan saya udah bilang patah. Dari sini ya. Waktu saya gambar, ingat gak sih? Ya kalau penonton setia ya udah inget lah. Sini patah, ini confirm, dia tes resist, lanjut turun. Jadi saya rasa momennya udah IPTV. Nah ini kan kemarin korban nih. Jadi ya harus berhati-hati. WIRG ya, WIRG kena batas. Kita pun ada sempat mantau ya, jebol di 800 kita pun lepas. Ya di sini nih 845 sorry. 845 jebol kempes. Ya karena memang 845 sakral, terakhir mau tunggu last 720. Nah 720 jebol better lepas dulu karena mungkin lanjut ke bawah. Doit no comment, setelah distribusi mungkin masih konsolidasi ya di 470 ya, dekat-dekat 400 beli lebih aman. THPG no comment, belum kelihatan something. INKP menarik ya, lumayan ya. INKP Tekim lumayan menarik meskipun ya resist penting belum dijebol ya, 8586 ya. Ini resist penting pertama yang belum ditembus ya, mungkin BOB aja kalau mau ya, atau kalau buy on support saya rasa tunggu 8000 mungkin dikasih ya, dekat-dekat 8000 untuk INKP ya. Jadi agak ngeri nih kalau kita beli emiten yang belum confirm breakout, kita beli di resist, tau-taunya false break, turunnya lumayan sakit. Java, nah untuk Java juga ini sama nih, 1545, 1540, 1550. Nah ini sama kayak PMMP tadi, ada peluang dia uji resist, tapi setelah itu kalau gagal turun lagi karena dia cuma tes resist yang dulunya jadi support kuat. Trennya masih apa? Masih downtrend ya. Trennya pendeknya masih downtrend. Tapi kalau dia bisa balik 1540 itu beda cerita. Nah, itu konfirmasinya. Ya, jadi kalau beli di sini agak nanggung menurut saya ya. Kalau saya better tunggu dia confirm. Tapi kalau Anda yakin banget silakan. Tapi yang jelas 1540 1550 itu areanya besar sekali. ADMR memantul ya, meskipun dia sempat buat low baru tapi itu wajar ya karena panic sell. Overall masih bisa dilirik meskipun belum ini ya, belum breakout kencang ya. Jadi ini masih abu-abu nih arahnya kemana. Cuman melihat pergerakan induknya masih lebar, adro, sektornya juga masih oke ya, saya rasa ADMR masih berpeluang sih menurut saya. Jadi di atas 2100 masih oke. Lalu apa namanya, power ya. Oke, ini naiknya udah lumayan tinggi nih, hati-hati ya. Power biasanya kalau naik tinggi koreksinya juga lumayan. Ya maintain di sini di Bollinger Tengah. Ya 700. Kenapa? Karena ini kan dia habis breakout nih. Oh, ini emitennya bukan retail ya, bukan emiten retail. Ya, supportnya di 680 atau ada di sekitar sini lah, 710 sampai 700-an. Ya ini range support dia. Jadi mungkin naik karena isu dividen mungkin ya. Ini kan emitennya. Overall technicalnya breakout ya, technicalnya breakout. Ya 700 lah intinya ya. Di atas 700 masih oke. Nextnya SWAT. Wah, no comment ya. Cuman posisinya dia makin mengecil candlenya. Nah biasanya kalau dengan emiten-emiten gorengan Mirai yang lagi, bukan gorengan Mirai sorry, nanti saya disomasi. Gorengan ketika kompetisi yang diadakan Mirai Aset ini lagi bergulir, biasanya emiten-emiten kayak gini naik nih. Nah ini bisa dipantau sih ya, karena ini udah mengerucut ya untuk siapa namanya, untuk SWAT. Cuman kayaknya sebelum digoreng rata-rata lotnya tipis, jadi susah, agak susah. Oke, nextnya Yellow Asri sudah. Nah Asri di hari apa? Hari Senin ya. Kemarin berhasil breakout. Ya breakoutnya di berapa? Ya bisa kita bilang di sini ya. Berapa nih? Di range 174 sampai 176 lah ya, kurang lebih ya. Mereka 174 176. Nah ini lagi pullback ya. Kita cek lah beberapa di depan. Ya kalau masih oke, bisa entry ya. Kemarin akumnya AK ya, meskipun ada beberapa bandernya buang. Asri sih dari awal bulan akumnya banyak ya. Nah di akum sama AK ya, AK costnya di 178, jadi bisa spekulasi. Ya dia breakout di sini menurut saya lumayan bisa di watch. Cuman
dia memang dari seminggu terakhir udah digoreng. Jadi harus cek apakah dia confirm breakout atau enggak. CMPP skip. Ya ini korban pom-pom ya. Jadi tolong di sini Anda bisa cek deh siapa yang bahas CMPP di sini. Banyak banget. Jahat gak sih? Jahat. Kenapa? Karena mereka udah punya barang, mereka baru bahas. Akhirnya mereka jual. Ya, mereka webinar lah, bahas-bahas di channel lah dengan newbie polos. Wah bener ya, masuk akal ya, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, mereka beli banyak di sini. Kelihatan dari apa? Dari volumenya di sini gede-gede. Yang terjadi apa? Retail polos beli. Bayangin beli dari 700 800 sekarang 300, itu udah hampir hilang 50% lebih. Nah ini dosa nih mereka-mereka yang begini. Mereka cari duit dengan cara seperti ini nih udah salah besar. Ya memang meskipun mereka cuan banyak, tapi pertanggungjawabannya nggak ada. Ya, saya sih bukannya munafik ya, tapi faktanya kayak gitu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin menghindari. Ya, kayak dari dulu Moonmology saya nggak pernah pom-pom. Ya, saya paling cuman info, karena kan saya share free ya, gitu ya. Saya share free, udah nggak pernah saya bahas lagi. Contohnya bulan depan beggar aja. Ya, karena memang kita sama-sama beli di bawah. Kayak NHL ketika saya bahas itu kita masih sama-sama akum di bawah 90. Nggak ada kita, ayo beli NHL. Wah, kita unggah-unggah cerita story-nya bla bla bla, nggak ada. Karena di dunia mungkin kita cuan banyak, tapi pertanggungjawabannya di atas nanti belum tentu. Ya, itu sih prinsip ya. Itu prinsip yang selalu saya jalani ketika saya mendirikan Silent Trader. Ya, itu prinsip yang saya jalani. Jadi skip CMPP karena saya juga nggak ngikutin story-nya. Ya ini cuman kemakan aja. Banyak lah kita dari tahun kemarin apa BBHI, BBYB, apalagi MLPL, MPPA, Mari, ABA. Lihat siapa yang berkoar-koar waktu di sini. Wah, semua jadi suhu, semua jadi ahli. Tapi bayangin gak sih perbuatan mereka ini apa yang menyebabkan banyak yang nyangkut di sini. Ya, ini yang saya paling, makanya saya nggak demen. Ya, orang-orang yang ya banyak ya ini yang terkenal, yang followersnya gila-gila, mereka menjebak seperti. Memang tujuannya edukasi, ngadain webinar. Tapi dibalik itu buang mereka, tepek. Nah, newbie kan baru beli di atas. Mau dijual, abis webinar katanya nih peluangnya bagus. Jadinya di hold. Saya yakin banyak sekali korban. Gitu ya. Jadi ya meskipun Silent Trader nggak terkenal lah ya, YouTube-nya juga ditonton paling cuma 1000-2000 orang. Tapi ya saya yakin 1000-2000 orang ini teman-teman terbebas dari pom-pom ya bagi follower setia saya. Dan menurut saya udah cukup. Ya asal saya bisa memberikan manfaat, mau cuma untuk satu orang, asal yang saya berikan itu manfaat ya sudah. Itu udah bagus. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi agak curhat ya, cuman saya agak gerem. Banyak yang nanya, Om nih saya nyangkut gimana? Ya saya juga bingung kalau ada yang minta nyangkut-nyangkut di seperti ini. Saya juga bingung harus ngapain. Ya saham F, skip buat lo baru. Ya hati-hati. Nextnya Pegas. Pegas oke. Ya ini kayaknya di bawah 1700 mungkin gak dikasih ya. Jadi paling mentok. Ya kalau mau spekulasi serok-serok tipis boleh sih. Cuman kalau mau secara pure teknikal harus di sini di bawah 1700. Cuman nggak tahu nih dapat atau enggak. Kalau Anda tipe konservatif mau aman, coba tunggu. Siapa tahu dekat-dekat 1700, nggak harus di bawah 1700, dekat-dekat 1700, 1720 coba tunggu. Ya kalau raja ya ini lagi gorengan banget ya. Jadi saya skip, saya nggak pantau juga. Terakhir resip posisi masih sideways di atas 100 masih bagus. Oke, jadi kurang lebih itu aja lah ya teman-teman ya. So thank you, tetap bijak ya. Ya nanti kalau semua urusan saya udah kelar, nanti saya usahakan morning briefing kita ada setiap hari. Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.